Ya, oke, baik. Selamat pagi semuanya. Kita lanjut lagi ya untuk materi yang sebelumnya yang sudah dibahas mengenai sifat fisik dari batu bara. Kemudian di bagian ini kita akan melanjutkan bagaimana sifat kimia dari batu bara tersebut. Nah, di bagian sini sifat kimia yang seringkali diperhatikan untuk kandungan batu bara adalah nilai karbon atau berapa nilai prosentase karbon yang dimiliki. Semakin besar nilai karbon atau semakin besar nilai C yang dimiliki, maka pembakaran menggunakan batu bara dengan karbon yang tinggi akan menghasilkan nilai panas atau nilai kalori yang lebih tinggi yang dilakukan pada saat proses pembakaran tersebut menggunakan batu bara. Fungsi dari nilai karbon yang tinggi ya banyak sekali kegunaannya, seperti bisa digunakan untuk membakar atau memanaskan atau melelehkan pelelehan logam atau memanaskan air yang nantinya dijadikan uap yang menghasilkan nilai tekanan tinggi yang berfungsi untuk menggerakkan turbin. Nah, selain nilai karbon, ada juga nilai hidrogen. Diperkirakan nilai hidrogen yang terdapat dalam batu bara berangsur-angsur habis dengan perubahan metan. Kandungan hidrogen dalam lignit berkisar antara 5%, 6%, dan 4,5% untuk nilai hidrogen. Lalu kandungan kimia lainnya adalah O2 atau oksigen, berapa persen kandungan yang dimiliki. Oksigen yang terdapat dalam batu bara merupakan oksigen yang tidak reaktif. Sebagaimana dengan hidrogen, kandungan oksigen akan berkurang selama evolusi atau pembentukan air dan karbon dioksida. Kandungan oksigen dalam lignit sebesar 20%. Ya, selain oksigen, batu bara juga memiliki kandungan nitrogen. Nitrogen yang terdapat dalam batu bara berupa senyawa organik yang terbentuk sepenuhnya dari protein, dari bahan tanaman asalnya, jumlahnya sekitar 0,55% sampai 3%. Berikutnya di bagian selanjutnya, selain kandungan nitrogen, kandungan sulfur atau belerang ini juga merupakan kandungan yang ada yang dimiliki oleh batu bara tersebut. Nanti Anda bisa melihat berapa nilai sulfur atau nilai belerang yang dimiliki oleh batu bara tersebut. Sulfur piritik, sulfur organik, kemudian sulfat sulfur. Sulfat sulfur ini memiliki kandungan kalsium dan besi, jumlahnya relatif kecil dari seluruh jumlah sulfurnya. Jadi diperkirakan persentase untuk sulfat sulfur dari batu bara tersebut memiliki nilai kandungan yang lebih kecil. Ya, oke, kita lanjut lagi jika tidak ada pertanyaan. Di sini, untuk bahan bakar batu bara umumnya tersusun atas unsur karbon. Jadi yang perlu diingat, kandungan dari unsur batu bara itu ada karbon, hidrogen,
oksigen, nitrogen, belerang, dan fosfor, serta unsur-unsur lainnya dalam jumlah yang sangat kecil. Pada dasarnya terdapat dua jenis material yang bentuk batu bara. Yang pertama adalah combustible matter atau bahan dapat terbakar. Jadi di batu bara tersebut ada kandungan yang masuk ke dalam combustible matter atau bahan yang dapat terbakar. Lalu yang kedua ada bahan bakar yang kandungan yang tidak dapat terbakar. Nah, untuk kandungan combustible matter atau bahan bakar dapat terbakar tersebut, bahan dapat terbakar yaitu material atau bahan yang dapat dioksidasi oleh oksigen akan menghasilkan kalor. Material dasar tersebut umumnya terdiri dari karbon padat, senyawa hidrokarbon, senyawa sulfur, hidrogen, serta beberapa senyawa lainnya dalam jumlah yang kecil. Kemudian non-combustible matter atau bahan yang tidak dapat terbakar. Kalau yang tadi bahan yang dapat terbakar dan ini bahan yang tidak dapat terbakar. Ini adalah kandungan yang dimiliki oleh batu bara, tetapi dalam persentase yang kecil sekali di dalam batu bara tersebut. Ada beberapa senyawa yang tidak dapat terbakar ketika dilakukan proses kombasian. Yang pertama adalah SiO2, Al2O3, TiO2, Mn3O4, CaO, MgO, mangan monoksida, N2O, K2O. Ini merupakan bagian yang tidak dapat terbakar atau tidak bisa dilakukan atau tidak bisa terbakar oleh pada saat pembakaran batu bara tersebut. Sehingga ketika dilakukan proses pembakaran, kandungan atau senyawa anorganik ini tetap dikeluarkan atau dijadikan sebagai abu atau sebagai bagian yang tidak terbakar yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lainnya. Ya, oke. Untuk materi kuliah ini nanti Anda bisa membaca secara lebih komprehensif lagi atau lebih lengkap lagi di beberapa referensi yang sudah diberikan untuk mata kuliah teknik pembakaran. Di bagian ini nanti Anda bisa membaca di buku tersebut. Ini adalah referensi yang bisa dijadikan bahan bacaan atau bahan rujukan untuk mata kuliah teknik pembakaran. Oke, saya rasa cukup untuk perkuliahan mata kuliah teknik pembakaran. Nanti kita ketemu lagi di minggu selanjutnya untuk mata kuliah yang sama, mata kuliah teknik pembakaran. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.